Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Tuturada Noning Andri Jati MPD dan teman-teman Robert E semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baiklah, kami dari kelompok 5 beranggotakan yaitu yang pertama bisa teman-teman bisa memperkenalkan diri kelompok 5. Baik, perkenalkan saya Rita Anggraini dengan NIM 14014222204 sebagai presentator. Saya Nisa Abdullah dengan NIM 14014222206 sebagai presentator. Saya Elia Eka Rahmawati dengan NIM 14014222208 sebagai presentator. Saya Rati Nur Fadila dengan NIM 14014222218 sebagai presentator. Dan saya Dini Asramadeni dengan NIM 14014222247 sebagai presentator. Dan saya sendiri sebagai moderator Andika Bagas Septianto. Baiklah, untuk topik pembahasan presentasi kali ini yaitu ada definisi populasi, definisi sampel, contoh populasi dan sampel, jenis-jenis populasi, jenis-jenis sampel, teknik sampling pada penelitian kualitatif, indikator populasi, perbedaan populasi dan sampel, dan terakhir teknik sampling pada penelitian kuantitatif. Nah, pada pada materi ini akan saya bacakan sendiri. Definisi populasi. Menurut Sugiono 2018, mengemukakan bahwa populasi sebagai wilayah secara umum yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lalu dibuat kesimpulannya. Lalu menurut Handayani 2020, populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa atau sesuatu yang akan diteliti. Jadi dari pengertian di atas dapat disebutkan bahwa populasi adalah merujuk pada keseluruhan kelompok atau elemen yang relevan dengan penelitian yang dapat dibedakan menjadi populasi umum dan populasi target. Lalu ada jenis-jenis populasi. Yang pertama itu populasi terbatas. Populasi terbatas adalah sumber data yang populasi terbatas atau populasi tertinggi, yaitu sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Lalu populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas adalah sumber data yang tidak dapat ditemukan batas-batasannya, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk menghitung jumlah populasi secara keseluruhan dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Kemudian materi selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Eli. Persilakan untuk menyampaikan materi ya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis populasi. Jenis-jenis populasi dibagi berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama yaitu populasi homogen. Populasi homogen adalah keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat atau karakteristik yang relatif sama satu sama lainnya. Yang kedua yaitu populasi heterogen. Populasi heterogen adalah populasi yang dalam unsurnya terdapat sifat variasi sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian jenis-jenis populasi berdasarkan perbedaan lain. Yang pertama ada populasi target. Populasi target adalah populasi yang ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam masalah penelitian. Yang kedua populasi survei. Populasi survei adalah populasi yang terliput di dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada indikator populasi. Terdapat 4 indikator. Yang pertama yaitu jenis populasi. Indikator pertama yaitu jenis populasi yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Populasi penelitian dapat terdiri atas anak-anak di sekolah,
pasien di bidang medis, spesies hewan tertentu, atau bahkan planet-planet dalam tata surya. Yang kedua yaitu ukuran populasi. Ukuran populasi merupakan jumlah total orang, benda, atau unit dalam suatu populasi. Yang ketiga, faktor demografis. Dengan menggunakan data demografi, peneliti dapat mengekstrapolasi temuan penelitian ke populasi yang lebih besar dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan ciri-ciri populasi yang mereka pelajari. Yang keempat yaitu faktor geografis. Peneliti dapat menggunakan informasi ini untuk memahami konteks geografis di mana suatu populasi tinggal atau bekerja yang mungkin akan berdampak pada temuan penelitian. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Eli, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Lala. Persilakan untuk menyampaikan materi ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian sampel. Nah, dari beberapa ahli ini sampel ada beberapa pengertiannya. Yang pertama itu ada dari Sutrisno Hadi yang mengatakan bahwa sebagian individu yang diselidiki itu adalah sampel. Yang kedua yaitu menurut Sujana mengatakan bahwa sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Yang ketiga ada dari Ari Kunto, mengatakan bahwa sampel adalah bagian kecil yang terdapat dalam populasi yang dianggap mewakili populasi mengenai penelitian yang dilakukan. Yang keempat yaitu menurut Sugiono mengatakan bahwa sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap mewakilinya. Dan yang kelima yaitu ada menurut Margono mengatakan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh adalah monster yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dengan menggunakan cara-cara tertentu. Next. Nah, ada alasan, ada alasan yang perlu diperhatikan saat penelitian sampel. Yang pertama itu ada ukuran populasi. Nah, populasi ini secara umum adalah jumlah yang tak terhingga atau terbatas. Sehingga ini tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian dengan objek populasi dan menggunakan sampel. Nah, yang kedua yaitu masalah biaya. Objek yang diteliti itu bergantung pada pengeluaran biaya. Makin banyak jumlah objek, maka makin besar pula biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sampling adalah salah satu cara alternatif untuk menekan biaya. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu dalam pengambilan sampel itu dibutuhkan lebih singkat dibanding dengan populasi. Apabila peneliti memiliki waktu terbatas, maka penelitian sampel adalah pilihan yang paling tepat. Dan yang keempat itu ada percobaan dengan sifat merusak. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan cara populasi karena dapat merusak. Misal, peneliti tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari seseorang. Nah, lalu ada ukuran populasi. Ketelitian, ada ketelitian. Nah, karena jumlah dalam penelitian sampel ini lebih sedikit dibanding populasi, maka saat proses penelitian ini, perhatian yang diberikan akan lebih teliti, sehingga kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah masalah ekonomis. Ini hampir sama dengan masalah biaya. Selanjutnya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Lala. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Rita. Persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sampel. Nah, secara umum, pengambilan sampel dapat dibedakan menjadi dua jenis teknik. Yang pertama yaitu probabilitas atau sampling acak. Nah, maksudnya itu tiap objek populasi memiliki kesempatan sama untuk bisa masuk dalam sampel. Nah,
Sampel teknik ini dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, yaitu yang pertama, sampel acak sederhana atau simple random sample. Kelebihan sampel ini yaitu bersifat sederhana dan mudah dipahami, sedangkan kekurangannya yaitu kerangka sampling sulit dibuat. Yang kedua yaitu sampling sistematis. Kelebihannya mudah diterapkan daripada pengambilan sampel acak sederhana dan kerangka sampel tidak selalu diperlukan. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak bertingkat. Kelebihan sampel ini yaitu presisi dan termasuk semua subpopulasi penting, serta kekurangannya sulit untuk memilih variabel stratifikasi yang relevan. Yang keempat yaitu pengambilan sampel klaster. Kelebihan sampel ini yaitu mudah diimplementasikan dan hemat biaya. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit untuk menghitung hasil interpretasi. Yang terakhir yaitu pengambilan sampel multitahap. Kelebihannya dapat hemat waktu dan biaya, sedangkan kekurangannya harus teliti karena dilakukan selangkah demi selangkah. Selanjutnya, yang kedua yaitu non-probabilitas. Non-probability sampling ini sering dikaitkan dengan desain penelitian studi kasus dan penelitian kualitatif. Pada studi kasus cenderung berfokus pada sampel kecil dan dimaksudkan untuk memeriksa fenomena kehidupan nyata. Nah, sampel teknik ini dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, yaitu yang pertama, pengambilan sampel kuota. Kelebihannya dapat dikontrol dengan karakteristik tertentu, sedangkan kekurangannya bisa seleksi dan tidak ada jaminan. Yang kedua yaitu pengambilan sampel bola salju atau snowball sampling. Kelebihan sampel ini yaitu dapat memperkirakan karakteristik langka serta kekurangannya membutuhkan banyak waktu. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel keinginan. Kelebihan sampel ini yaitu murah, tidak memakan waktu, dan nyaman. Sedangkan kekurangannya adalah bias pemilihan sampel tidak representatif dan tidak direkomendasikan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan sampel yang bertujuan untuk pertimbangan atau purposive or judgmental sampling. Kelebihannya yaitu murah, sedangkan kekurangannya yaitu subjektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Rita. Baiklah, materi akan dilanjutkan oleh Ica. Persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perbedaan dan contoh populasi dan sampel. Populasi merupakan suatu wilayah dengan generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, yaitu pengertian menurut Sugiono. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian atau wakil yang memiliki karakteristik representasi dari populasi. Yang kedua, populasi dapat berupa guru, siswa, kurikulum, fasilitas, lembaga sekolah, hubungan sekolah dan masyarakat, karyawan perusahaan, jenis tanaman hutan, jenis padi, kegiatan marketing, hasil produksi, dan sebagainya. Yang ketiga, sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Jadi, Hadi menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan oleh hal-hal berikut. A. Penelitian bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. B. Penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas.
Untuk contoh dari populasi sampel pada penelitian kuantitatif, misalnya staf dari sebuah kantor cabang Bank BCA di Bandung terdiri dari 120 orang. Sedangkan sampelnya adalah penelitian tentang kinerja staf. Peneliti mungkin memilih sebagian staf, misalnya 50 orang, sebagai sampel untuk dianalisis. Materi selanjutnya yaitu teknik sampling pada penelitian kualitatif. Yang pertama ada purposive sampling atau sampling purposive, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Yang kedua ada snowball sampling atau sampling bola salju. Adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-kelamaan menjadi besar. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ica atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Dini. Dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling pada penelitian kuantitatif, yaitu tadi ada pengambilan sampel secara acak atau random sampling atau probability sampling, dan juga pengambilan sampel yang bersifat tidak acak atau non-probability sampling. Jadi untuk probability sampling sendiri adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasinya terpilih menjadi sampel. Dan semua teknik memerlukan 3 langkah dasar meliputi identifikasi populasi, penentuan ukuran sampel yang diperlukan, dan pemilihan sampel. Menurut Gay, Mills, dan Eirasian, teknik pengambilan sampel secara acak atau probability sampling untuk penelitian kuantitatif meliputi yang pertama ada simple random sampling atau pengambilan sampel random atau acak sederhana. Yang kedua ada stratified sampling atau pengambilan sampel bertingkat dan juga cluster sampling atau pengambilan sampel kelompok, dan juga yang terakhir ada systematic sampling atau pengambilan sampel sistematis. Yang kedua ada non-probability sampling, di mana teknik pengambilan sampel tidak acak atau non-probability sampling atau non-random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Pada penelitian kuantitatif, menurut G. Mills dan Ayrasian 2009, teknik pengambilan sampel tidak acak ini meliputi yang pertama adalah convenience sampling atau accidental sampling atau pengambilan sampel kebetulan, purposive sampling atau pengambilan sampel bertujuan, dan juga yang terakhir ada kuota sampling atau pengambilan sampel kuota. Itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi materi kelompok 5 sudah selesai. Selanjutnya kelompok kami membuka langsung 5 pertanyaan. Silakan teman-teman bisa resen yang ingin bertanya. Yuk, resen yuk. Baik, untuk yang pertama ada Risa. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, izin masuk. Izin bertanya, mengapa dalam penelitian kuantitatif penting untuk mengambil sampel yang representatif dari populasi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Umi. Persilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Bagaimana menentukan teknik pengambilan sampel yang tepat pada penelitian? Terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya ada Alvina, persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu bagaimana random sampling dalam penelitian kuantitatif dapat memastikan keakuratan representasi populasi, terutama jika terdapat variabel tersembunyi yang tidak diperhitungkan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya terakhir yaitu ada Aska. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Maulida Fikratul Azka dengan nomor persepsi 33. Jadi, tadi itu kan dijelaskan di PPT mengenai indikator dari populasi. Salah satunya yaitu faktor geografis. Nah, kita kan sering mendengar ya, atau membaca yang tentang penelitian pendidikan atau skripsi orang-orang yang di bidang pendidikan itu biasanya kan menggunakan batasan geografis DEBIN. DEBIN itu kan daerah binaan. Nah, pertanyaan saya, DEBIN itu sebenarnya apa ya? Daerah binaan itu maksudnya gimana? Nah, bagaimana sih kita sebagai mahasiswa itu mencari tahu daerah binaan di suatu kota? Karena saya sendiri mencoba mencari di Google itu kesulitan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan sudah komplit 5. Jadi langsung mau dijawab atau gimana? Rika belum, Rika nggak sih? Oh ya, Rika. Oh, maaf, maaf. Ya, Rika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, apakah dalam pengambilan sampel, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, diperbolehkan menggunakan dua teknik sampling yang sudah ditentukan? Terima kasih. Baik, terima kasih, Rika. Maaf tadi nggak kelihatan. Ini langsung dijawab mau atau gimana? Boleh didiskusikan sebentar. Oke. Baik, kelompok kami ingin berdiskusi 5 menit. Izin masuk. Kalau teman-teman dari penyaji sudah mendapatkan jawaban, langsung jawab saja tidak apa-apa. Mungkin karena Oh, materinya boleh, sudah boleh. menguasai kan, Iya, menguasai. iya, iya. Boleh, boleh. Oke, langsung jawab aja. Untuk pertanyaan dari Umi akan dijawab oleh Lala. Persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Umi. Eh, izin mengkonfirmasi pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi, pertanyaan Umi adalah bagaimana menentukan teknik pengambilan sampel yang tepat dalam penelitian. Nah, dalam menentukan sampel, kita harus memperhatikan beberapa hal agar penelitian yang kita buat dapat sesuai. Yang pertama itu menentukan tujuan penelitian, sehingga kita memiliki masalah yang akan menentukan sampel yang sesuai. Yang kedua yaitu populasi harus diperhatikan saat pengambilan sampel. Contohnya pengambilan sampel itu pengambilan sampel makanan yang targetnya untuk semua kalangan umur. Maka sampel yang digunakan itu harus dari semua kalangan umur, tidak hanya remaja saja atau anak-anak saja. Yang ketiga yaitu metode pengambilan sampling harus diperhatikan. Dan yang keempat adalah memilih sampling yang minim kesalahan agar hasilnya lebih akurat. Sekian pertanyaannya, sekian jawaban dari saya. Apakah Umi
bisa menerima jawaban dari saya? Bisa diterima. Terima kasih kepada kelompok yang telah menjawab. Izin menyimpulkan jawabannya. Dalam menentukan teknik pengambilan sampel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya tujuan penelitian, populasi, metode pengambilan, dan memilih sampling yang minim kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan, memperkuat atau menyaga jawaban mungkin? Nggak ada kayaknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari pertanyaan dari Risa akan dijawab oleh Eli. Yo Eli. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Risha. Pertanyaannya yaitu, mengapa dalam penelitian kuantitatif penting untuk mengambil sampel yang representatif dari populasi? Nah, dalam penelitian kuantitatif penting untuk mengambil sampel yang representatif dari populasi karena beberapa alasan yang mendukung. Yang pertama yaitu generalisasi. Nah, sampel yang representatif ini dapat digeneralisasikan kepada populasi secara akurat. Nah, hal ini berarti hasil penelitian dapat diterapkan pada grup yang lebih luas tanpa kehilangan relevansi. Yang kedua yaitu validitas data. Sampel yang representatif memiliki karakteristik yang sama dengan populasi, sehingga data yang dikumpulkan lebih valid dan dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu presisi estimasi. Sampel yang representatif memiliki tingkat presisi estimasi yang tinggi. Yang keempat, keabsahan penelitian. Kesalahan dalam memilih sampel yang tidak representatif dapat membuat hasil penelitian tidak keabsahan dan tidak dapat digeneralisasi. Yang kelima yaitu efektivitas analisis statistik. Sampel yang representatif memungkinkan analisis statistik yang efektif termasuk penggunaan teknik statistik yang memadai untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Risha, apakah dapat diterima? Jawaban dapat diterima dan saya izin menyimpulkan bahwasanya sampel yang representatif dalam penelitian kuantitatif penting untuk memastikan hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi dengan akurat, meningkatkan validitas dan kendalan data, menghasilkan estimasi yang lebih presisi, menjaga keabsahan penelitian, serta memungkinkan analisis statistik yang efektif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Vina akan dijawab oleh Dini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan adalah random sampling dalam penelitian kuantifikasi, terutama jika terdapat variabel tersembunyi yang tidak diperhitungkan. Nah, jawaban dari kelompok jadi dalam penelitian kuantitatif itu bertujuan bahwa setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari kan semua anggota populasi secara acak. Hasil penelitian yang diharapkan itu lebih eh, dapat digeneralisasi. Namun, jika ada variabel tersembunyi yang tidak diperhitungkan tadi, keakuratan representasi bisa terpengaruh. Variabel tersembunyi atau co-founding variable adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian tetapi tidak diukur
atau dikontrol secara langsung. Dalam kasus ini, random sampling memang bisa membantu karena penyebaran acak anggota populasi dalam sampel itu bisa mengurangi efek variabel tersembunyinya. Namun, tidak selalu menjamin bahwa efek variabel tersembunyinya itu sepenuhnya hilang. Nah, cara untuk mengatasi variabel tersembunyi adalah yang pertama, memperbesar ukuran sampel. Yang kedua, desain penelitiannya lebih cermat, misalnya menggunakan randomisasi tambahan dalam eksperimen atau melibatkan analisis statistik lebih lanjut seperti regresi untuk mengidentifikasi dan mengontrol dari variabel tersembunyi tersebut. Lalu selanjutnya adalah pretest, post-test, desain. Dengan mengukur kondisi sebelum dan setelah pengukuran, variabel tersembunyi yang mempengaruhi hasil dapat diidentifikasi lebih jelas. Nah, intinya adalah random sampling meningkatkan representasi populasi, tetapi untuk mengatasi variabel tersembunyinya itu diperlukan pendekatan tambahan dalam desain dan analisis penelitiannya. Seperti itu jawaban dari dari kami. Apakah dapat diterima? Baik, dapat diterima, Dini. Izin menyimpulkan, jadi random sampling ini dapat memastikan keakuratan representasi populasi dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap individu yang terpilih, sehingga hasil penelitian lebih objektif. Namun, meskipun membantu mengurangi pengaruh variabel tersebut, pendekatan tambahan seperti memperbesar ukuran sampel, menerapkan desain penelitian yang lebih teliti, atau melakukan analisis statistik yang mampu mengidentifikasi dan mengontrol variabel tersembunyi juga diperlukan untuk mengontrol variabel tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Rika akan dijawab oleh Ica. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rika Permatasari. Apakah dalam pengambilan sampel, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, diperbolehkan menggunakan dua teknik sampling yang sudah disebutkan? Dalam penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif, menggunakan dua teknik sampling itu diperbolehkan. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif sering mencakup purposive dan snowball sampling, yang memungkinkan peneliti memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu atau melalui rekomendasi dari informan lain. Sementara itu, dalam penelitian kuantitatif, teknik seperti random sampling dan stratified sampling digunakan untuk memastikan representatif sampel. Kombinasi teknik ini dapat meningkatkan validitas dan kedalaman data yang diperoleh. Bagaimana, Rika? Apakah dapat? Izin masuk tadi Rika, gangguan sinyal jadi keluar. Bisa dilanjutkan jawaban berikutnya. Oke, anggap aja udah ya. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu dari Aska, ya akan saya jawab sendiri. Untuk pertanyaannya secara singkat yaitu daerah binaan itu apa dan bagaimana cara kita sebagai manusia mencari tahu daerah binaan di suatu kota. Nah, daerah binaan itu adalah wilayah atau area tertentu yang mendapatkan perhatian atau pembinaan khusus dari suatu lembaga, bisa pemerintah atau institusi pendidikan, termasuk universitas. Pembinaan ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau pembangunan sosial. Nah, di universitas, daerah binaan seringkali merupakan tempat di mana mahasiswa dan dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti program KKN, penyuluhan, pelatihan, atau penelitian berbasis pada masalah lokal. Nah, cara mahasiswa mencari tahu daerah binaan suatu kota, yaitu yang pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan lembaga kemahasiswaan atau pengabdian masyarakat di kampus. Lalu mahasiswa juga bisa ikut dalam program kegiatan pengabdian seperti KKN, nah, dan sejenisnya. Nah, daerah binaan mungkin ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan universitas atau organisasi lain. Mahasiswa bisa menghubungi dinas terkait di kota yang bersangkutan, seperti dinas sosial,
dinas pendidikan, atau dinas pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan informasi bergabung dalam organisasi mahasiswa atau komunitas sosial. Banyak organisasi mahasiswa yang fokus pada kegiatan pengabdian masyarakat atau pembangunan desa. Bergabung dengan organisasi ini dapat memberikan akses kepada mahasiswa untuk terlibat dalam program-program yang dilakukan di daerah binaan. Untuk Aska, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, dapat diterima. Jadi saya simpulkan berarti daerah binaan itu daerah yang dapat perhatian khusus ya baik di bidang pendidikan, kesehatan, atau ekonomi. Dan daerah binaan itu biasanya sering digunakan untuk penelitian universitas. Nah, kita sebagai mahasiswa bisa mencari tahu dengan menghubungi LPPM, begitu ya. Terima Betul sekali. kasih. Sama-sama. Materi sudah selesai dan tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya, sesi terakhir itu saya membacakan simpulan presentasi pada pagi hari ini. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan kelompok yang relevan dibagi menjadi populasi umum dan target. Populasi dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah, sifat, dan perbedaan lainnya. Indikator populasi meliputi jenis, ukuran, faktor demografis, dan geografis. Sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan sebagai objek penelitian. Pengambilan sampel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu probabilitas sampling atau sampling acak dan non-probabilitas. Teknik sampling dalam penelitian melibatkan proses menentukan dan mengambil sampel untuk data representatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Sedangkan dalam kuantitatif, tekniknya dibagi menjadi random sampling dan non-probability sampling. Nah, materi sudah selesai. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman sudah menyimak presentasi pada pagi hari ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Aska. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah presentasi dan terima kasih juga teman-teman yang ikut berpartisipasi. Perkuliahan kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aska, Dina. Terima kasih kembali.